Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita. Kita diberi kesehatan, bisa menjalankan sholat subuh, dan kita bincang sebentar tentang masalah kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam setiap kali kita berdoa untuk meminta kepada Allah, selayaknya, seyogianya diikuti dengan langkah-langkah yang real untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Misalnya, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat. Tentunya kalau kita minta dapat ilmu, ya ngaji. Ya Allah, berikanlah kepada saya rizki yang banyak dan barokah. Ya harus kerja yang giat dengan ilmu, bagaimana cara mendapatkannya. Termasuk kalau kita berdoa, nas'aluka afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah. Kita minta kepada Allah kesehatan yang prima, kita minta supaya bersyukur dengan kesehatan itu. Tentunya juga harus diikuti dengan langkah-langkah bagaimana kita menjaga kesehatan tersebut. Tentunya juga dengan ilmu-ilmu kesehatan. Alhamdulillah sekali bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, Islam itu sangat concern dengan kesehatan. Hampir semua ibadah yang kita lakukan itu punya dimensi kesehatan. Sholat, sebelum sholat kita berwudu, kita bersuci, itu adalah juga untuk menjaga kesehatan. Kesehatan mulut kita, kesehatan hidung kita, kesehatan tangan kita. Kemudian gerakan-gerakan sholat sendiri itu juga membuat tulang-tulang kita, otot-otot kita stretching, kita regang, sehingga tidak mudah capek, tidak mudah ada keluhan kemeng, tidak mudah sakit lutut. Itu kalau gerakan-gerakan sholat kita itu benar. Kita juga punya kewajiban berpuasa. Puasa sendiri itu juga begitu, membuang lemak yang berlebih, memperlancar sirkulasi darah, menenangkan pikiran, stres, menjaga lambung kita, mengurangi gula darah kita. Hampir semua ibadah yang kita lakukan itu ada dimensi kesehatannya. Makanya kalau kita berislam dengan benar, tentunya juga kesehatan kita itu akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin membahas sedikit tentang penyakit yang sangat banyak sebenarnya diderita oleh masyarakat, tetapi ada yang diperhatikan, ada yang tidak terperhatikan. Baru setelah timbul gejala lain, timbul komplikasi, itu menjadi masalah yang sangat besar. Dan apabila ini terjadi, seperti dunia itu seakan sudah tidak ada artinya, yaitu
gejala yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi, kalau kadang-kadang itu tekanan darah tinggi kenapa nggak sampai terperhatikan? Karena pada kondisi tertentu itu tanpa keluhan, ya, tanpa keluhan. Orang tensinya tinggi itu banyak, sebagian besar 90% orang darah tinggi itu tanpa keluhan. Sama juga mungkin dengan penyakit kencing manis. Ini yang sehingga justru pada saat sudah terjadi komplikasi baru ada keluhan. Keluhan yang mungkin sering muncul hanya apa itu? Rasa berat di belakang kepala. Jadi pusingnya itu berbeda antara pusing darah rendah, ya pusing gak punya uang, pusing diseneni ambek bojo ae. Ya itu berbeda. Khasnya tekanan darah tinggi itu adalah rasa berat, rasa pusing di kepala belakang. Ya. Dan itu pun munculnya tidak selalu, ya, kadang-kadang tertentu aja. Terus tekanan darah tinggi ini kan juga orang mengatakan budrek. Itu sebenarnya dari bahasa Belanda, ya. Nah, tapi terus akhirnya dikait-kaitkan dengan nesuan, ngamuan. Ojo ngamuk ae kon budrek gitu. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas apa benar sih orang ngamuan itu nggarai darah tinggi. Ya. Ya, sebelum itu mari kita ini dulu. Bagaimana sih tekanan darah itu bisa naik, ya. Jadi jantung kita itu sebenarnya punya dua pompa. Pompa kiri, pompa kanan, ya. Yang dimaksud tekanan darah tinggi secara umum itu adalah kenaikan tekanan dari pompa kiri, dari jantung kiri. Sebenarnya jantung kanan juga bisa tinggi tetapi sangat jarang. Biasanya jantung kanan itu memompanya ke paru sehingga biasa dikatakan dengan hipertensi paru atau pulmonal hipertensi. Ini sangat jarang, ya, dan itu jauh lebih sulit kalau terjadi tekanan darah paru yang ke paru yang tinggi, jadi lebih sulit dan kasusnya sangat jarang. Yang kita bahas hari ini adalah tekanan darah yang dari jantung kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya membayangkan, ya, menggambarkan ini ada tensimeter, anggap ini jantung kita, ini adalah pembuluh darah kita, ini adalah organ-organ kita. Organ yang paling banyak di dalam tubuh kita itu ya daging atau biasa disebut muscle, otot. Ya, daging-daging kita ini adalah organ, ini pembuluh darah, ini jantung. Ya. Atau kalau kita gambarkan air, ini keran atau pompa, ya. Ini pompa, ini selangnya, ini organnya. Jadi kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu bisa karena kekuatan pompa jantungnya, ya. Kalau kerannya dibuka cilik apa dibuka gede, ini menyebabkan airnya muncrat adoh. Ya, tekanan tinggi kan akhirnya. Kemudian juga bisa karena ada tahanan dari, ya. Jadi ini ditekan, ini ditahan. Itu juga bisa menyebabkan, ya, kalau kita supaya nyiram air supaya jauh kan justru dikecilkan, ditutup. Atau juga bisa karena selangnya ini ada hambatan di selang. Selangnya mengecil. Semakin selang kecil, ya, semakin selang itu kecil, maka airnya ini akan jadi lebih kencang, lebih kuat. Istilahnya ini kalau di medis itu resistensi perifer. Ya, dari kontraktilitas jantung, kontraksi kekuatan pompa jantungnya sama ada tahanan perifer.
Ini logikanya kan simpel aja, sama aja seperti kemarin Abah Arli. Ya, semakin sempit permukaan pembuluh darah kita akan menyebabkan tekanan semakin tinggi. Jadi itu adalah bagian tahan perifer. Sekarang kita ngomong yang tahanan perifer aja. Ya, jadi resistensi perifer. Jadi salah satu penyebab tekanan darah naik adalah ada resistensi perifer. Resistensi perifer yang umum apa? Karena orang berusia tambah tua, pembuluh darah ini semakin kaku, sudah tidak bisa melar lagi. Biasanya kalau kita beraktivitas, pada saat kita aktivitas otot ini bekerja, otot ini akan lapor ke otak. Otak, aku bekerja, aku perlu tambahan makanan, perlu tambahan oksigen. Siapa yang bawa oksigen dan makanan itu dari mana? Dibawa dalam darah. Otak akan memerintahkan jantung tambahi alirannya. Jantung akan memompa lebih cepat. Kalau kita lari gitu, jantungnya akan memompa lebih cepat. Ya, begitu memompa kerannya dibuka lebih besar. Kalau orang sudah tua, pembuluh darahnya ini sudah kaku, sudah menyempit, sehingga apa? Itu tadi tekanannya jadi naik. Ya. Dan dalam keadaan biasa juga gitu, orang-orang yang berumur lebih tua kecenderungan untuk tekanan darah tinggi lebih besar karena apa? Pembuluh darahnya sudah kaku. Ini 90% itu tekanan darah tinggi karena faktor usia. Nyun ngapunten nggih saya kering tenggorokan. Ya. Jadi karena elastisitas pembuluh darah kita sudah menurun karena faktor usia. Nah ini ya wis gak iso diotak-atik. Tidak bisa nanti yang kita bahas justru yang bisa kita intervensi ya. Yang kedua yang menyebabkan tekanan naik itu adanya yang menyebab sempit bisa karena apa? Karena kerak-kerak. Kerak bisa dari makanan, bisa dari rokok. Makanan adalah makanan-makanan biasanya yang panjenengan sudah tahu semua, yang berlemak, yang mengandung kolesterol. Apalagi merokok. Ini yang menyebabkan pembuluh darah ini menjadi lebih sempit. Ya. Pembuluh darah menjadi lebih sempit. Ya. Pembuluh darah lebih sempit tentunya tekanannya akan naik. Jadi pandangannya sudah bisa itu. Nanti kira-kira cara mencegahnya, menguranginya bagaimana. Kemudian yang ketiga lagi ya, yang menyebabkan itu adalah kira-kira ya, kalau cairannya itu lebih kental, perlu tenaga lebih kuat apa enggak untuk mengalirkan? Ya, jadi di samping kerak tadi, kondisi darah sendiri. Darah yang lebih kental, darah yang terlalu banyak komponen yang harus diangkut, itu menyebabkan tekanan naik. Jadi nyun sewu, kalau orang diabetes itu gula darahnya kan tinggi di dalam darahnya, itu juga akan bisa meningkatkan tekanan darah. Kekentalan dari darah, adanya lemak, adanya gula, adanya asam urat. Kalau semua tinggi, tensinya pasti akan ikut naik. Karena apa? Allah ini sudah mengatur ya dalam sistem regulasi tubuh, bagaimana supaya jaringan itu, organ kita itu, liver kita, ginjal kita, otot kita itu enggak rusak. Makanya kalau misalnya ada sesuatu yang menghambat, ya, entah itu pembuluh darahnya sempit, entah itu darahnya kental, maka regulasi itu akan mengatur jantung akan memompa lebih kuat supaya tekanannya naik. Kalau tekanan naik, kebutuhan terpenuhi.
Bagaimana kalau misalnya pembuluh darahnya sempit, darahnya kental, sementara tekanannya nggak naik? Apa yang terjadi? Jaringan kita akan tidak cukup mendapat suplai makanan dan jaringan itu bisa rusak. Ya. Jadi bahaya kalau misalnya pembuluh darahnya sempit, darahnya kental, tekanan tidak naik, jadi stroke. Stroke apa? Stroke itu ada beberapa macam. Ada stroke karena itu tadi penyumbatan, itu karena darahnya kental sementara tekanannya nggak cukup naik. Ya, makanya Allah membuat itu. Kalau misalnya terjadi penyempitan, tekanan dinaikkan. Tetapi bisa jadi malapetaka terus kalau misalnya tekanannya naik berlebihan, masih kurang, pompa lagi, masih tidak sampai, pompa lagi, tekanannya dari 150 ke 180 ke 200. Kalau pembuluh darah kita itu tidak semua sama gitu, di titik-titik tertentu itu ada yang tipis. Jadi kalau kita bayangkan balon itu ono sing mata ikan atau mata kodok moto iwan gitu ya, menipis sehingga melentung. Lah kalau ditekan terus itu bisa pecah. Lah pecahnya di otak jadi stroke. Kalau pecah di tangan gini paling lebam-lebam. Biasanya orang tua itu tahu gentong, lebam-lebam itu sebenarnya pecah seperti itu. Tetapi di sini tidak masalah. Kalau panjenengan kadang-kadang di kaki lebam-lebam paling kekeselan, kemeng. Tapi kalau pecahnya di otak gak jadi masalah. Kalau buntu ada pembuntuan juga bisa jadi masalah. Buntu di jantung ya serangan jantung. Buntu di otak jadi stroke. Ya. Terus lagi yang menyebabkan tekanan darah naik itu adalah konsumsi yang mungkin semua panjenengan tahu. Kalau orang hipertensi tidak boleh banyak konsumsi apa? Garam. Kalau mangan asin-asin, benar enggak makan asin bisa naikkan tekanan darah? Jadi gini, garam itu akan mengikat air. Jadi kalau di sini kadar garamnya tinggi, di sini kadar garamnya rendah, maka air yang kadar garamnya rendah ini akan masuk ke garam yang difusi ya. Mungkin kita pelajaran SD itu ya. Jadi kalau kita banyak makan garam, bukan makan garam kehidupan ya. Kalau kita banyak makan garam, konsumsi garam berlebih, maka pembuluh darah itu akan mengikat air supaya air enggak terbuang. Sehingga pembuluh airnya itu jadi lebih banyak, tekanannya jadi naik, ya, jadi tekanannya jadi naik. Ini tadi yang berhubungan dengan hanya resistensi perifer. Jadi adanya hambatan di otot atau pembuluh darah menyebabkan tekanan darah naik. Tekanan darah naik juga disebabkan karena kerannya ini diperbesar, pompanya dikuatkan. Nah sekarang apa yang menyebabkan pompa ini jadi lebih naik? Pertama tadi yang menyebabkan pompa jadi memompa lebih kuat karena ada rangsangan dari jaringan. Kita bekerja, ya beraktivitas, lari atau apa, otomatis tadi jantung akan memompa lebih cepat dan lebih kuat. Itu mekanismenya seperti itu karena memang ada kebutuhan. Ya. Lah aktivitas apa yang sangat menyebabkan tensi naik? Itu adalah aktivitas, kalau dalam istilah fisioterapi itu kontraksi isometrik. Ya, kontraksi isometrik itu apa? Kalau orang awam mengatakan ngejan atau ngeden. Makanya mbah-mbah kita, ibu-ibu kita kalau bisa itu makan sayurnya, makan buahnya itu kita cukupkan. Termasuk kita juga sudah di atas 50, di atas 60 itu konsumsi
makanan berserat ini harus cukup. Supaya apa? Gak kakean ngeden kalau BAB. Ya ternyata tidak hanya BAB saja, aktivitas seperti ngangkat barang berat itu kan mesti ngeden. Dorong. Itu akan meningkatkan tekanan darah. Nyabut-nyabut itu kalau misalnya pingin berkebun, mindahi pot, nyabut-nyabut suket itu kita pasti akan apa? Ngeden-ngeden ya. Ya. Itu kontraksi isometrik itu seperti gini. Pada saat kita bekerja, gini ya, otot ini mompa. Ya, otot ini nekan pembuluh darah. Tapi otot ini perlu energi besar karena dia harus bekerja terus. Nah, ototnya perlu energi menyebabkan kontraksi jantung jadi lebih kuat. Sementara ini ditahan, ini diperes, ini dipompa. Akhirnya apa? Tekanannya naik tinggi. Makanya kadang-kadang banyak orang sepuh ke kamar mandi pagi, BAB, ngeden, pembuluh darahnya pecah karena naik tinggi. Jatuh di kamar mandi. Ojo sampai, ya memang salah satu sebabnya bisa kepleset, tapi bisa jadi stroke dulu atau serangan jantung dulu baru jatuh. Sehingga bahaya wong tua iku nek tiba nang kamar mandi, isok stroke, isok mati. Tapi sebenarnya bisa jadi karena pipis angel dideno, BAB angel dideno, sehingga apa? Serangan jantung atau serangan stroke sehingga jatuh di kamar mandi. Tapi ya memang benar, kamar mandi itu jangan sampai licin juga benar. Bisa jadi jatuh terbentur. Tapi sebagian besar itu adalah karena serangan jantung atau serangan stroke. Karena apa? Pada saat habis tidur begini, tekanan rendah, langsung terburu-buru ke kamar mandi karena sudah kebelet pipis atau kebelet BAB, sehingga apa? Langsung dideno. Pada posisi rendah jantung mompa datar enteng, langsung ngadeg, langsung ngeden pisan, sehingga terjadi serangan itu. Jadi kontraksi isometrik. Jadi untuk mengatasi itu sebaiknya kalau ngeden, kalau mengejan, dorong sesuatu, ngangkat sesuatu itu tetap kontrol nafas. Jadi ngangkat gini, jangan gitu, tapi harus ngangkat barang-barang berat juga jangan dipaksa lah bisa naik, dicicil ping pindho ping telu nggak masalah. Ya, aku dhisik kuat kok. Kita sudah usia 50 60 tahun, apalagi yang sudah 70, jangan memaksakan untuk ngangkat berat atau apa. Nek tensine mundak mendadak pecah dadi ngolo. Ya kalau sudah stroke seumur hidup wis panjenengan menyesal sing keluargane suwara gak ketulungan. Ramut nyewoi enggak wis sehari-hari itu. Ya. Terus lagi apa yang menyebabkan tekanan darah naik? Tapi biasanya kalau apa itu ya, dari kontraktilitas ini lebih tidak terus-menerus. Kalau pembuluh darah yang mengecil ini kan terus-menerus, ya tensinya tinggi terus. Tetapi kalau ini biasanya sebab-sebab sesaat. Tadi rangsangan simpatis ya yang menyebabkan otot jantung ini memompa jadi lebih cepat dan lebih kuat, itu salah satunya adalah faktor pikiran. Ini yang sulit kita ukur. Ya, termasuk tadi orang marah, orang takut, orang sedih, orang mangkel. Ya, pokoknya pikiran yang tidak enak, entah itu cemas, marah, takut, apalagi tadi ngamuk, ya ngamuan, itu menyebabkan rangsangan simpatis. Jadi kata kol amin ya renin angiostensin hormon-hormon yang mungkin hanya sekedar tahu aja, nggak perlu diiling-iling. Ya itu menyebabkan kontraksi otot jantung ini akan meningkat. Nah makanya juga gitu, kalau terlalu sering bersedih, terlalu sering marah, itu juga menyebabkan tekanan darah naik. Tapi nek marahnya sudah selesai, ya turun lagi. Tapi ini berbahayanya apa?
Justru penyebab pecahnya pembuluh darah itu karena yang suka naik-naik itu. Biasanya rendah, biasanya 110, 120, 130, pas ngamuk dadi 200. Ya langsung aja, biasanya kecil terus langsung dilep gini bisa pecah. Makanya biasanya kalau stroke itu salah satu penyebabnya bisa karena emosi yang tidak stabil itu. Makanya Islam ini juga gitu, disuruh banyak bersyukur, enggak boleh sombong, karena kesombongan itu enggak. Nah, orang sombong itu kan terus bikin kita gampang ngamuk. Merasa kita benar, merasa benar sendiri, merasa orang lain salah, orang liya itu diamuk kabeh. Makanya ada benarnya juga, ngamukan membuat tekanan darah tinggi tidak stabil, tapi sifatnya sesaat. Mana lebih bahaya, yang tinggi terus menerus yang sama tinggi sewaktu-waktu ya padha bahayane. Ya, padha bahayane. Sekarang tadi yang kalau tinggi sewaktu-waktu mendadak itu tadi kan bisa jadi perdarahan, stroke perdarahan, bisa serangan jantung dan lain-lain. Kalau tinggi terus menerus bagaimana? Nah ini kadang-kadang orang hipertensi itu meskipun tinggi tapi tidak ada keluhan. Ini yang repot ya. Panjenengan bayangkan pembuluh darah itu harus melewati banyak organ, harus pasti melewati organ. Organ itu punya saringan-saringan gitu. Kalau tekanannya itu tinggi terus, kira-kira saringan itu gimana? Jebol. Yang paling rawan kena beban dari pembuluh darah yang tekanannya tinggi adalah ginjal kita dan jantung kita. Kalau tekanannya tinggi, jantung ini dipaksa mompa terus menerus. Ya, jantung ini 1 menit itu memompa 80 kali. Kalau panjenengan bekerja berat bisa sampai 100 kali, bisa sampai 120 kali. Kongkon kerja terus seumur hidup kita. Pertama jantungnya apa? Kayak kita olahraga terus. Jantung kita, otot kita membesar, jantung kita juga bisa membesar. Kayak karet diolor terus. Pertama membesar relatif enggak ada masalah. Lama-lama kalau karet ini diolor, dikembang, ditarik, dikempes, lama-lama karet ini melar, ngelower, molor. Lah kalau karet masih baru, cecek nang kono tak cetil cetok, cecek jatuh ceblok. Tapi kalau karetnya wis molor tak setil-til, gak sampai teka cecek, ambek ceceknya ditoleng ini tok. Belum sampai tempat sudah jatuh itu. Jadi otot jantung kita kalau dipaksa kerja terus-menerus akan terjadi yang namanya heart failure atau gagal jantung. Atau jantung lemah, orang awam. Aku jantung lemah. Ya. Kalau jantung ini sudah lemah, ya melaku siti, kesel, kerja sedikit, payah. Nanti terjantung yang kalau gagal jantung itu bisa apa? Tahu-tahu perutnya besar, isi air. Karena apa? Jantungnya nggak bisa mompa, banjir kabeh. Kakinya bengkak. Kalau panjenengan tahu-tahu kok duduk lama kakinya bengkak, itu sudah berarti apa? Jantungnya salah satu, ya ada sebab lain sebenarnya, ginjal atau apa. Tapi ginjal saya katakan tadi, ginjal atau jantung itu ya satu sistem. Ginjalnya bisa rusak atau jantungnya rusak. Jadi kakinya gampang bengkak. Perjalanan kini Jakarta Sikile wis abuh. Ya, ikut ziarah Wali Limo, Wali Songo, duduk di itu kakinya gampang bengkak, itu salah satu tanda kalau jantungnya sudah mulai melemah, gampang ngos-ngosan, gampang capek, itu gagal jantung, jantungnya melar. Ya kalau dipaksakan terus-menerus tensi tinggi, ya, ginjalnya juga rusak juga gitu.
Ginjal sudah nggak bisa nyaring lagi mana yang harus ditahan, mana yang harus dibuang. Ya, mana yang harus ditahan. Kadang-kadang protein yang harus kita tahan untuk tubuh kita ikut terbuang. Biasanya hipoalbumin yang banyak dikenal di masyarakat. Albuminnya rendah, sikile gampang ngabuk. Harus makan iwak kutuk, putih telur. Itu salah satu penyebabnya bisa karena darah tinggi. Ya. Iya. Iya. Jadi terima kasih Pak Arli. Ya memang cepatnya pembuluh darah tadi mengeras. Ono wis umur 30 tahun kok wis tensine naik. Ono sing baru 50 tahun, ono sing 60 tahun, ada yang sampai meninggal tetap normal. Itu tidak bisa itu di samping faktor usia adalah faktor bakat. Nek ngono iki wis gak iso dimeri. Ya, manusia itu Allah itu adil, kon kok bakatmu loro hipertensi, awakmu loro diabetes, awakmu linu, awakmu tumor, itu wis dijatah sendiri-sendiri oleh Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita selalu belajar, supaya kita percaya takdir, ono takdire dewe, takdir yang baik, takdir yang buruk. Semua harus kita sikapi dengan alhamdulillah. Karena sebenarnya Allah itu rahman kepada kita. Ya, jadi salah satu faktornya adalah memang faktor genetik. Yaitu ada yang umur 30, 40 tensinya wis 180, 100. Ya. Itu. Komplikasinya bisa gagal jantung, bisa gagal ginjal, bisa stroke. Tadi ini makanya panjenengan sekarang kan ada BPJS, sesekali waktu datang ke puskesmas, datang ke vaskes tingkat 1, 2 dan untuk memeriksakan tekanan darah kita. Ya, memeriksakan tekanan darah kita jangan sampai komplikasinya muncul, karena kalau sudah kena stroke, kalau sudah gagal jantung, sudah ya masa-masa tua kita itu tidak akan nyaman. Gak enak kalau hidup itu tidak mandiri, ngerepoti anak, ngerepoti bojo. Jadi marilah kita jaga. Sekarang yang penting bagaimana cara mengatasinya. Ya. Tentunya yang pertama adalah ya biasa yang dikatakan ustadz-ustadz itu menjaga pola makan. Makanan kita jangan yang terlalu banyak berlemak. Bukan kita tidak boleh makan enak, ya monggo makan enak, tetapi jangan berlebihan. Ya, kadang-kadang sing seneng bumbu, ya ojo sing asin-asin. Ya, jangan yang asin-asin. Batasi pemakaian garam berlebih, bukan tidak boleh apa-apa. Jadi triknya begini, kalau banyak di ahli gizi itu sebaiknya yang asin itu lauknya. Jadi kalau tempe goreng, tahu goreng itu tidak apa-apa asin karena yang di situ sangat sedikit. Jangan sayurnya. Ya. Kalau sayurnya yang asin, ini ngasihnya harus banyak. Sak piring asin kabeh. Tapi kalau lauknya kan tempe netok, tahu netok, telurnya aja asin tidak apa-apa. Kroso asin, sayurnya agak tawar sedikit tidak masalah. Ya, tapi tanpa garam sama sekali juga enggak boleh, karena kebutuhan kita itu juga perlu garam untuk elektrolit. Ya, kalau orang yang makan tanpa garam sama sekali itu ya enggak bagus, karena garam itu sudah diberi pemerintah yodium untuk memperbaiki metabolisme kita. Kalau kurang yodium juga nanti ada penyakit lain. Ya, kalau kurang garam juga bisa kita lemes, karena garam itu elektrolit ya. Elektrolit itu kayak tubuh kita itu kayak listrik. Ya seperti Pak Arli, Pak Mujeni ini ahlinya listrik itu tahu.
Kalau elektrolitnya kurang, setrume nggak iso nyambung. Otot kita itu untuk kontraksi itu juga perlu elektrolit, perlu kalium, perlu kalsium. Kalium untuk kontraksi, kalsium itu untuk relaksasi. Kalau kurang kalsium ya gampang kram, kontraksi tidak bisa rileks. Orang-orang yang kurang kalsium gampang kram. Kalau kurang kalium, lemas, otot jantung nadinya bisa tidak beraturan. Kurang garam juga kontraksi otot jantung bisa aritmi bisa nyetrum mandek itu. Kadang-kadang potensialnya sampai, kadang-kadang nggak sampai. Jadi kadang dep itu juga bahaya kalau elektrolitnya kurang. Jadi memang jangan berlebih itu penting, tapi juga jangan kurang. Ya, yaitu makanan. Kemudian yang kedua, untuk ngobatinya tentunya olahraga teratur. Kita itu alhamdulillah Muslim itu sehari olahraga 5 kali. Tiap kali sholat kita datang ke tempat wudu, kita berjalan, kita wudu bergerak dari rumah ke masjid. Ya. Memang seharusnya memang berjalan itu sangat penting. Jadi nyun sewu, saya tidak ngelarang panjenengan dari rumah ke sini bawa motor. Tapi seandainya berjalan gitu akan lebih sehat. Dan katanya Ustadz Arif nek melakuni langkah lebih banyak kan pahalanya lebih banyak. Ya tapi kecuali kalau memang kok melaku masbuk terus. Jari ini Gus Yeri dulu mosok sampean subuh 2 rakaat telat 3 rakaat. Ya. Jadi itu ya guyonane almarhum Ustadz Andi sama Gus Yeri dulu itu kan gitu. Ya. Jadi ya, nggih. Ya, darah rendah itu bisa tadi ya, kebalikannya dari tadi. Atau tadi gini, kalau darah rendahnya itu masih muda, itu karena tidak ada rangsangan tadi, ya. Atau memang justru malah makannya kurang, terlalu encer jadi enteng, ya, kurang gizi. Atau mungkin malah mohon maaf jantungnya sudah lemah, punya bakat jantung lemah. Jadi memang ya nggak cuma alat-alat elektronik itu ada yang cacat produk, manusia lahir itu ada yang cacat produk itu istilahnya. Sudah lahir sudah ada diabetes, sudah lahir sudah ada sakit jantung, itu ya mohon maaf itu sudah itu ya itu semua, tapi semua itu ada sebabnya. Tidak ada yang tidak ada sebabnya. Mungkin pada saat di kandungan ibunya kurang sehat, pada saat hamil ibunya kecelakaan, pada saat hamil infeksi, sehingga apa? Cacat produk, jantungnya lemah. Banyak yang itu anak-anak sudah sakit jantung itu banyak sekali. Okay? Tapi juga bisa karena sebab-sebab tadi, makannya kurang, ya sehingga komponen darahnya terlalu sedikit sehingga enteng aja. Ya, HB-nya rendah, ya itu bisa. Tekanan terlalu rendah. Nggih. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Iya. Ada pendapat seperti itu. Kalau darahnya rendah, ya apa supaya tinggi? Mangan sate ae, makan lemak-lemak itu. Itu ada benarnya tapi juga ada salahnya. Kalau rendahnya itu karena kontraksi jantungnya sudah tidak kuat, ini kan makanya sebenarnya semua itu harus kudu periksa nang ahli nih. Kalau sudah ada masalah seperti itu ya harus ke dokter. Apakah karena
memang jantungnya normal tapi komponennya yang kurang nggak apa-apa. Nek kalau misalnya kolesterolnya rendah, semua rendah, mangan sate, mangan gulai, cek mundak nggak apa-apa. Tapi bahayanya kalau sebenarnya penyebabnya ini pompanya yang nggak kuat. Lah pompanya nggak kuat, dimakani sate, dimakani macam-macam, kolesterolnya tambah tinggi, pompanya nggak kuat, tambah stroke, buntu. Ya, jadi makanya harus tahu betul kenapa tekanan saya jadi rendah. Ya memang nek jari ini ya bisa aja. Memang ada benarnya, tapi ada juga bahayanya. Makanya kalau itu sebaiknya rancu antara hipotensi atau tekanan darah rendah dengan kurang darah. Jadi kalau kurang darah itu dikatakan dengan darah merahnya, sel darah merah, hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu rendah, HB-nya rendah. Itu berbeda dengan hipotensi, tekanan darah rendah. Kadang-kadang kebanyakan orang itu HB-nya yang rendah, kurang darah, bukan darah rendah, berbeda. Ya, kalau darah rendah itu komponen darahnya cukup, tetapi tekanannya rendah. Tapi kalau kurang darah itu memang darahnya yang kurang, komponen darah biasanya yang berhubungan dengan fisik itu adalah HB, pengikat oksigennya. Jadi kalau misalnya yang rendah itu adalah HB-nya atau dikatakan kurang darah, bukan makan lemak-lemak, bukan makan sate, makanya justru sayur-sayuran yang mengandung banyak hemoglobin, zat besi, bayam, daun katuk, ya pohung, ya godong pohung, ya godong kelor, godong pepaya, ya daun kates, itu meningkatkan HB, bukan makan sate atau makan gulai. Lah bahaya kalau makan sate, makan gulai ternyata kontraksinya tidak kuat, malah tambah stroke, penyumbatan. Ya makanya harus sebab kenapa ngeliang-ngeliang, kenapa lemas, apakah tekanan darah rendah atau darah rendah. Kalau migrain itu sebab lain. Kalau migrain itu gangguan sirkulasi darah di otak. Ya, ada salah satu penyebabnya gangguan sirkulasi darah di otak. Ya ini kasus yang beda. Nanti suatu saat insya Allah bulan-bulan depan kita ngomong migrain semua lah. Ya, pengobatan tadi terus olahraga teratur. Olahraga teratur ini sangat bagus. Alhamdulillah Pak Mul sekarang rajin. Jadi olahraga bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, ya. Kalau bisa tiap hari. Ya tadi di samping kita sholat ke masjid, jalan itu tiap hari. Sebenarnya 3-5 kali. Olahraga yang bagus itu 3-5 kali. Minimal 2 kali itu sudah paling sedikit. Kalau olahraga seminggu sekali itu efeknya kurang bagus. Ya. Olahraga yang rutin ini, karena olahraga itu kalau kita beraktivitas membuat pembuluh darah kita ini lebih elastis. Terus tadi yang lemak-lemak, kelebihan garam juga akan berkurang kalau kita olahraga. Kalau kita berolahraga kan keringat itu juga mengeluarkan garam, karena keringat kita kan asin. Ya, berolahraga mengeluarkan kelebihan garam, membakar kelebihan glukosa, membakar kelebihan lemak. Itu dengan olahraga teratur, meskipun tekanannya nggak bisa turun betul-betul turun ke normal, kalau memang sudah bakat karena pembuluh darahnya tadi sudah nggak bisa, yang sempit, yang sudah tua nggak bisa kembali normal, ya paling nggak tidak sampai muncul komplikasi. Targetnya bukan hanya sekedar menurunkan tekanan darahnya, tapi mencegah komplikasi. Okay. Kemudian tentunya dengan obat-obatan. Obat-obatan itu macam-macam.
Ya, obat-obatan macam-macam. Obat-obatan ini untuk ini syultuno ya, istilahnya tahu tapi tidak perlu harus betul-betul dihafal. Yang pertama obat hipertensi itu istilahnya diuretik. Diuretik itu kan tadi salah satu penyebabnya kan kelebihan cairan. Diuretik ini membuang cairan. Ya, untuk menurunkan tekanan darah dokter kadang-kadang mengurangi cairan. Obat yang mengurangi cairan biasanya kalau di puskesmas dapat HCT, kelompok tiasid itu, HCT kecil-kecil kan. Kalau yang diuretik ini membuang cairan tubuh yang kuat itu furosemid atau lasik. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang ada problem jantung, ada problem itu dikasih furosemid, dikasih lasik, begitu diminum seberapa jam pipis terus langsung kempes. Ya, ini ada beberapa warga kita itu yang konsumsi furosemid lasik. Dan ini juga harus hati-hati minum lasik kalau berlebihan cairannya kebuang habis, elektrolitnya kebuang tambah lemes. Ya. Ada yang diuretik lagi yang istilahnya diuretik itu hemat kalium istilahnya gitu. Diuretik hemat kalium biasanya yang belakangnya lol itu propanolol, spironolakton bukan itu ya, beda. Spironolakton, spiro biasanya gitu. Itu bagaimana diuretik itu tetap kaliumnya elektrolitnya tidak kebuang. Jadi kalau misalnya panjenengan ini konsumsi diuretik, elektrolitnya harus dijaga. Jadi kalau minum lasik gitu banyak makan pisang. Karena kalsium pisang itu tinggi elektrolit sehingga tidak sampai terlalu rendah, lemes biar nggak lemes. Ya, kalau kelebihan penyebabnya tadi kelebihan cairan, dokter ngasihnya diuretik. Kemudian ada yang namanya vasodilator. Jadi untuk pembuluh darahnya yang kaku biar lemes. Ya ini kelompok nitrit. Biasanya ISDN, ada yang minum ISDN, isosorbit dinitrat, notrap. Nah, ya pakainya itu melemeskan pembuluh darah. Ya. Ada kelompok ini, perintahnya yang dihambat, ada S inhibitor, ada ARB itu perintahnya dihambat. S inhibitor itu banyak captopril. Jenis bril lamibril, captopril, eosinopril, kelompok bril itu istilahnya apa itu laporannya yang dihambat. Jadi laporan perintah ke otak itu dihambat. Ya. Ada alpha blocker, beta blocker. Ya. Bisoprolol, propanolol, lol itu bentuk beta blocker. Beta blocker. Biasanya kalau jantungnya terlalu cepat, apa itu dokter ngasih bisoprolol atau biasanya yang paten konkor. Ada konkor. Itu kelompok beta blocker. Ada nama selama ginjalnya bagus tidak masalah. Jadi terus jangan dianggap gini ya, makanya saya sering rodok ngomong sinis, mohon maaf, ngomong kita nggak bisa pakai logika orang terlalu awam ya. Banyak minum langsung darahnya langsung cair, banyak minum masuk usus ya langsung buang ginjal, nggak pakai masuk darah kalau ginjalnya normal. Minum es nggak darahnya membeku itu juga logika awam. Es masuk ke mulut sampai perut dalam 2-3 menit sudah cair. Suhu tubuh kita itu konstan di 36-30 derajat. Sudah ada regulatornya. Regulatornya buatannya Allah, tidak akan terus es di dalam perut kita membekukan darah itu. Mohon maaf itu logika awam. Nah aku nek rodok sinis mohon maaf logika TK dan itu terus saya muncul nang grup BA. Ya. Oh itu, lah itu tadi logika awam, dokter tidak ada seperti itu. Es enak, segar. Kecuali kalau ada alergi tenggorokan, masalahnya langsung di tenggorokan.
ya tenggorokan, ya kadang-kadang di perut itu sementara. Bahkan orang sakit mah, ya. Jadi kita lihat case by case, tidak bisa disamakan. Ya, di tenggorokan ada masalah tenggorokan, atau kadang-kadang sudah terlanjur percaya. Engko nggarai iki ya jadi temenan. Karena apa? Simpatis kita itu akar stimulan oleh perasaan kita. Ya, seperti orang takut meningkatkan tekanan darah, orang marah meningkatkan darah. Itu jadi psikis ini akan mempengaruhi sistem tubuh kita. Kalau kita makan es gak apa-apa ya gak apa-apa, tidak akan membekukan darah kita es itu. Tapi kalau mari ngombe es wedi ya, karena takutnya itu tadi yang menyebabkan nadi kita, jantung kita berubah, bukan karena minum esnya. Ya. Ya, jadi ada sugesti. Ya, dari sugesti. Aku ngombe es engko awakku lara kabeh. Enggak juga. Kecuali kalau yang langsung, cara langsung ya tenggorokan dan saluran cerna saja. Ya, dan itu. Ya, obat-obat lain yang ini biasanya kelompok ini ya, apa itu? Kelompok amlodipin. Amlodipin ini istilahnya antagonis kalsium. Jadi ini kerjanya berlawanan dengan tadi garam. Jadi garam. Kalau orang kelebihan garam, kebanyakan garam, tadi kan cairannya di dalam pembuluh darah kan jadi banyak karena menyerap. Ini dilawan dengan kelompok antagonis kalsium. Ini biasanya paling banyak dipakai adalah jenis amlodipin. Belakangnya pin gitu, amlodipin. Lah efeknya gimana? Kalau tadi yang ACE inhibitor, ya kelompok captopril yang belakangnya bril ini efeknya biasanya apa? Batuk-batuk. Biasanya kalau nggak tahan captopril sama dokter dikasih amlodipin. Nggak tahan amlodipin diganti captopril. Kalau amlodipin ini menyebabkan apa? Bengkak-bengkak. Karena apa? Tadi saya katakan kalau kalsium ini kan narik keluar. Jadi kalau kita makan garam, cairan ini masuk ke dalam pembuluh darah, ini dikeluarkan. Kalau dikeluarkan dari pembuluh darah, masuk ke subkutan, masuk ke jaringan kita, sehingga apa? Kaki kita bengkak, tangan kita bengkak. Kalau nggak tahan amlodipin, misalnya minum amlodipin kaki saya kok bengkak, ya langsung stop saja. Kembali ke dokter biar nanti diganti jenis lain. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya, nah es ditempel langsung ya ada. Nggak ada hubungan secara langsung. Ya. Nggak. Jadi tidak ada es akan menyebabkan kerusakan ginjal, tidak ada. Kalau sudah sakit ginjal, ya, kalau sudah sakit ginjal, kita kan tahu ginjal ini fungsinya adalah reduksi, salah satunya adalah membuang cairan. Kalau ginjalnya sudah rusak, maka konsumsi minumnya harus diatur. Lah es kan sebenarnya airnya, bukan esnya tapi air. Jadi kalau orang sakit ginjal, minumnya harus diatur. Ya, kalau terlalu banyak minum air, ginjalnya ndak kuat buang, ndak mampu buang, ya nanti airnya bisa masuk kemana-mana, bisa masuk ke paru, bisa masuk ke perut. Jadi bukan esnya tapi airnya. Supaya tidak sakit ginjal kita harus minum air cukup. Tetapi kalau sudah ya banyak minum air seperti Pak Mul tadi. Selama ginjalnya masih bagus, minum air banyak tidak apa-apa. Tetapi kalau ginjalnya sudah bermasalah atau jantungnya bermasalah, kita tahu bahwa ginjal itu untuk membuang cairan, jantung untuk memutar air, untuk memompa air. Kalau ada gagal ginjal, ada gagal jantung, maka konsumsi air dibatasi. Jadi bukan esnya tapi airnya. Ya, aku mari mangan es, minum es kok terus ginjalku bermasalah, bukan esnya tapi airnya.
Ya. Jadi itu. Monggo ada lagi nggih? Pak Arif. Sebenarnya ya kalau malam, karena malam kan diem ya. Kalau diem itu kalau ada kristal, ada macam-macam itu gampang ngendap. Salah satu alasan itu. Kedua ya cek gak pipis saya orang tua kadang-kadang kalau minum sore terlalu banyak, malam terlalu banyak nanti sak jam tangi, tidurnya kurang nyenyak nanti organ-organ juga akan terganggu. Nggih. Di samping memang gampang ngendap. Nggih. Pak Yanto nggih. Nggih. Sebenarnya tekanan darah tinggi itu kalau pakai acuannya banyak ya, acuannya banyak. Tekanan darah tinggi itu kalau ada yang mengatakan di atas 130 itu sudah tinggi. Tapi istilahnya bisa dikatakan dengan pre-hipertensi. Tapi yang paling banyak dipakai adalah 140 sampai 90. Tetapi kadang-kadang dokter kalau sudah pasien itu usia 60 70 gitu ya, di atas 60 periksa 150, gak apa-apa Pak. Itu karena gini ya, memang dengan usia-usia seperti itu kecenderungan tinggi, jadi tidak masalah karena tadi saya katakan pembuluh darahnya kaku. Ya, ada yang kadang-kadang perlu diintervensi kalau ada keluhan, misalnya kalau sudah ada keluhan diturunkan, tetapi memang sebaiknya jangan lebih dari 140. Meskipun sampai 160 kadang-kadang dokter tidak mengintervensi. Lah Pak Mul iki 180 200 ngono. Ini dijar-jarno ya sakit gagal jantung atau gagal ginjal. Innaudzubillah Pak Mul. Mudah-mudahan sehat terus. Ini doakan seluruh jamaah. Nggih. Jadi memang itu, tapi yang kalau lebih senior atau lebih tua gitu sedikit lebih tinggi gak apa-apa. Tapi sebenarnya juga apa-apa. Ya, tidak apa-apa itu dalam tanda petik. Sebaiknya ya dinormalkan ya, itu tadi dengan makan yang benar, kurangi konsumsi garam, kurangi konsumsi lemak, olahraga teratur. Ya, olahraga teratur ini penting. Olahraga teratur penting. Monggo, ada pertanyaan lagi? Barangkali ada yang lupa terbahas, nggih. Ini pertanyaan bagus. Ini yang ingin saya sampaikan. Orang hipertensi itu kan minum obat seumur hidup. Apa nek minum obat seumur hidup itu tidak menyebabkan sakit ginjal? Justru kalau kita tidak minum obat teratur, justru ginjal kita, jantung kita akan rusak. Diwalik. Ini teman-teman saya sekolah ini ada ketakutan. Aku dikai obat dokter hipertensi gak tak ombe kok aku wedi ginjalku rusak. Walik. Kalau kita tidak menurunkan tekanan darah kita, karena tadi ada sebab yang tidak bisa kita intervensi dengan makan, dengan olahraga, seperti karena faktor bakat tadi, ya harus diturunkan dengan obat. Kalau kita tidak turunkan ya nanti jadi gagal ginjal, gagal jantung. Jadi minum obat tekanan darah tinggi seumur hidup aman. Ya, minum obat darah tinggi seumur hidup bagi panjenengan-panjenengan yang memang sudah ada darah tinggi, termasuk diabetes. Justru kalau obat diabetes, obat darah tinggi, ya, justru kalau tidak minum obat diabetes teratur dan tidak minum obat darah tinggi teratur, justru nanti ginjalnya, livernya, jantungnya akan rusak. Ya, jadi jangan takut untuk konsumsi obat darah tinggi. Okay. Normal saat minum apa enggak? Kadang-kadang gini. Saya minum, dari tensi saya 160, saya minum jadi 120. Besok tidak minum, kembali ke 160, ya minum terus. Tetapi kalau misalnya tak coba, aku nggak minum sudah rendah, baru itu katakan normal.
dikatakan. Tetapi juga harus diwaspadai, kadang-kadang untuk obat-obat tertentu itu harus diminum rutin, kecuali terutama kalau sudah ada problem jantungnya. Dokter yang tahu. Aku wis normal kabeh kok jadi kongkon ngombak obat terus. Ya, itu tadi untuk maintain, untuk menjaga. Ya. Ya, tentunya perlu itu. Kalau sedikit-sedikit insya Allah panjenengan bisa konsultasi saya lewat grup masjid atau apa, lewat WA, Jabri juga monggo enggak apa-apa. Kebetulan saya memang kerjanya di bagian jantung ya. Jadi insya Allah sedikit tahu lah. Nggih. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Saya kira cukup nggih. Panjenengan harus itu, ini monggo sarapannya dari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, karena itu memang keterbatasan saya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi normal. Ustaz. Ya bro. Dukur kan? Ya dukur. Suara dukur. Minum makanya tinggi. Bisoprolol itu menurunkan denyutnya, nanti amlodipin menurunkan tensinya.